keluarga, gereja maupun masyarakat adalah citra diri sebagai sahabat di tengah dunia yang penuh dengan permusuhan, pertikaian yang dibatasi oleh tembok-tembok tebal yang memisahkan manusia satu dengan manusia lain. Pendidikan yang membebaskan harus menciptakan manusia-manusia sahabat bagi orang lain yang melihat perbedaan bukan sebagai ancaman tetapi sebagai sebuah undangan untuk melompat tembok itu, bahkan membangun jembatan yang memisahkan. Citra diri sebagai tuan rumah sekaligus tamu, bahwa kita membuka pintu rumah kita agar orang asing menjadi tamu di dalam ruang hidup kita. Tapi sekaligus kesediaan kita untuk keluar dari rumah kita dan menjadi tamu bagi orang-orang lain, sehingga kita yang tadinya menjadi orang asing berubah menjadi tamu mereka. Maka muncullah persahabatan yang sejati. Itulah yang sesungguhnya juga dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Pendidikan yang sehat, pendidikan yang bertanggung jawab adalah pendidikan yang menjadikan Yesus sebagai teladan. Kalau Yesus menjadi sahabat, marilah menjadi sahabat. Jika Yesus menjadi pelayan, marilah kita juga melayani. Jika Yesus patuh berperan di dalam karya cinta kasih Allah, kita pun berpartisipasi di dalamnya. Jika Yesus membuka pintu rumahnya, bahkan menjadi tamu bagi manusia, kita juga melakukannya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak terperi. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak terperi. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun
Haleluya, pujilah Tuhan terpuji. Haleluya, kasihnya tak terpuji. Pemirsa, Anda tahu betapa pentingnya komunikasi bagi kehidupan umat manusia dan dunia. Melalui komunikasi, kita mampu menjalin relasi dengan siapapun, apapun etniknya dan agamanya. Tetapi juga melalui komunikasi, kita mampu membangun komunitas, persekutuan bersama umat manusia yang tentu saja berdasarkan cinta. Ya, mewartakan kebaikan Allah bagi seluruh manusia melalui berbagai media komunikasi merupakan visi Yakoma PGI, pelayanan komunikasi masyarakat persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Hal ini berarti Yakoma mempunyai fungsi untuk mewartakan kebaikan Allah, mewartakan apa yang dilakukan oleh Allah bagi manusia melalui berbagai media komunikasi. Yakoma PGI juga hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk hadir di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah komunitas, agar mereka mampu menyuarakan apa yang mereka rasakan, mampu menyuarakan apa yang mereka alami, yang membuat mereka terpinggirkan, termarginalisasi, dan juga tidak dihitung sebagai manusia. Inilah yang dilakukan oleh Yakoma di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di daerah Batam, Yakoma juga berperan dalam hal memberdayakan buruh agar mereka juga mampu menyuarakan permasalahan mereka, ketertindasan mereka karena sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Di Bali juga Yakoma hadir di sana melalui anak-anak, di mana anak-anak juga menyuarakan perdamaian melalui seni dan budaya. Seni dan budaya merupakan salah satu kekuatan media yang mereka miliki. Hal yang sama juga dilakukan di Sumatera Utara ketika masyarakat mengalami ketertindasan karena kehadiran tambang di daerah mereka, di mana mereka sudah tidak dapat lagi hidup dengan layak. Mereka juga tidak bisa mengakses sumber-sumber alam yang selama ini juga menjadi mata pencaharian mereka. Mereka menyuarakan apa yang mereka alami di hadapan pengambil keputusan, di hadapan penguasa, di hadapan pengusaha juga. Masyarakat yang mengalami ketertindasan bersuara di sana. Media komunikasi sangat penting sebagai bagian dari pewartaan, sebagai bagian dari hal yang bisa menjembatani antara kebaikan Allah dengan manusia, hal yang bisa menjembatani juga antara permasalahan yang dialami oleh manusia untuk bisa merasakan kebaikan Allah. Mimbar, pastoral, pelawatan adalah media yang sudah terbiasa digunakan oleh gereja. Gereja tidak harus menggunakan media yang dianggap ngetren, media yang mahal, media yang memerlukan biaya yang cukup mahal. Tapi gunakanlah apa yang ada. Sama halnya seperti Yesus ketika datang ke dunia, juga menggunakan apa yang dimiliki oleh pengikut dia, apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga tercipta komunikasi yang setara antara Yesus dengan manusia, antara gereja juga dengan umat manusia di dunia ini. Karena yang terpenting adalah bagaimana kabar baik itu sampai dan dapat menyegarkan, dapat menghidupkan iman percaya manusia, sehingga kebaikan Allah dan damai sejahtera Allah dapat dirasakan oleh seluruh umat di dunia. Gereja memasuki permenungan yang dalam pasca konflik di Maluku untuk menemukan kembali landasan bagi panggilan dan pengutusannya, sebagaimana apa yang Allah lakukan kepada gereja melalui kehadiran Kristus. Oleh karena itu saat ini gereja-gereja di Maluku berjuang keras untuk menawarkan kehidupan dalam berbagai aspek, kehidupan yang berdamai, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang mengampuni. Dalam istilah hari-hari di Maluku, di Ambon saat ini, gereja bahkan terpanggil untuk melakukan provokasi pendamaian, untuk memprovokasi kehidupan yang bermartabat, mewartakan, menggerakkan orang
untuk keluar dari sekat-sekat kemarahan, untuk keluar dari sekat-sekat dendam, menyeberangi batas-batas kebencian antara satu dengan yang lain, mengulurkan tangan bagi mereka yang dianggap musuh, berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama, untuk menghadirkan satu kehidupan yang bermartabat. Semuanya dimulai dari diri kita. Alam itu punya ritme hidupnya, dan tubuh perempuan punya ritme hidupnya yang tidak sama dengan tubuh laki-laki. Dan cara kita menyikapi partikularitas tubuh perempuan ini sebenarnya juga menghargai, sungguh menghargai, dan menjadikan berlaku kecintaan Allah pada perempuan. Dan kecintaan Allah pada perempuan itu yang mau saya nyatakan sekarang adalah, kalau kita percaya bahwa ciptaan Allah itu indah, marilah kita ciptakan keindahan itu dimanapun kita berada. Dan khususnya karena abad 21 ini, Allah yang cantik itu, Allah yang indah itu adalah bahasa teologi sekarang. God is beauty. Dan kalau kita mengatakan dan mengamini bahwa God is beauty, maka nyatakanlah itu di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam alam yang sedang hidup bersama dengan kita tetapi sungguh sedang menderita, seperti anak-anak yatim piatu. Dan alam mungkin sedang meratap pada saat ini. Dan suara ratapan seorang anak, dalam hal ini saya metaforkan sebagai alam, biasanya sangat cepat didengar oleh telinga ibunya, bahkan oleh telinga bapaknya, yang kita semua tahu, kita sebagai manusia diwariskan sifat mothering itu, kemampuan dan sifat untuk melindungi dan memelihara. Sudah cukup bagi bangsa ini untuk mendidik anak-anak dan generasi muda untuk menjadi orang-orang yang pintar secara intelektual, tetapi bodoh secara moral, pintar secara teoritis, tetapi tumpul secara nurani, pandai dalam pengetahuan, tetapi begitu dungu dalam keprihatinan pada penderitaan orang lain. Pendidikan di Indonesia harus sungguh-sungguh memanusiakan manusia. Ketika dia membawa anak-anak muda kita bukan hanya menjadi ilmuwan yang mengenal dan mengetahui semua teori dan pengetahuan, tetapi yang menghadirkan seluruh hidupnya bagi orang lain, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Ciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh, karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan dalam hidup. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpuji. Haleluya, pujilah Tuhan.